Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alladzi ja'ala as-siyama junnatan wa hasina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman tazidu tamkiya wa taslima. Amma ba'd. Ibu bapak jamaah salat Zuhur yang dirahmati Allah, mendengar dan juga pada salam sampai dari mana pun berada yang saya hormati. Mohon maaf, suara saya terganggu. Pertemuan hari ini hikmah yang kedua dari Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Beliau mengatakan, iradatuka at-tajrid fi iqamati Allah iyyaka bil asbab min asy-syahwati al-khafiyah. Wa iradatuka al-asbab wa iqamati Allah iyyaka bil tajrid inhitatan 'an al-himmati al-kulliyah. Artinya keinginan kamu untuk lepas dari kesibukan dunia, sementara Allah menempatkanmu berurusan dengan dunia, termasuk syahwat yang tersembunyi. Keinginan untuk lepas dari kesibukan dunia, tidak mau mengurusi urusan dunia, sementara Allah menempatkan kita dalam posisi harus berurusan dengan dunia itu, lalu kita lepaskan, maka itu dianggap nafsu yang tersembunyi. Nanti kita jelaskan. Yang kedua, keinginanmu untuk masuk ke dalam kesibukan urusan duniawi, ingin mengurusi duniawi saja, sementara Allah menempatkanmu untuk melepaskan dari urusan itu. Nah, inhitatu alal himmati. Ini sama saja mundur dari tekad yang luhur. Ada dua pernyataan beliau. Nah, mohon maaf karena sebentar aja saya bicara, khawatir terganggu nanti. Pertama, ada namanya al-asbab, ada namanya at-tajrid. At-tajrid, lepas dari kesibukan dunia, itu artinya ayyajida nafsahu ma'zulan an sultanil asbab. Dia merasakan, menemukan dirinya, posisi diri kita itu lepas dari urusan dunia, hanya berurusan dengan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebut dengan at-tajrid. Contohnya kita beribadah di sini, kita lepaskan dulu urusan dunia, khusus kita puasa, kita berada dalam masjid, kita bertasbih, urusan dunia enggak ada. Bahkan handphone kita silentkan. Ada telepon bunyi, kami sedang beribadah. Itu namanya at-tajrid. Berbeda dengan al-asbab. Al-asbab ayyajida nafsahu mutakhalliban tahta sultani min a'lamin asbab. Dikendalikan, diri kita ini dikendalikan harus berurusan dengan alam asbab. Duniawi, urusan duniawi. Nah, ini penting supaya kita jangan salah melangkah.
Fal matlub minal mu'min billah, orang yang percaya beriman kepada Allah seharusnya as-sa'i ila tanfizi awamirihi, kita berusaha untuk merealisasikan, melaksanakan perintah-perintah Allah. Apa yang seharus kita lakukan? Ayyan zura ilal hala, memperhatikan kondisi keadaan kita, allati aqama Allah fiha, yang Allah berikan kepada kita. Fa yata'amal ma'hu tilka hal, sehingga kita mengambil tindakan sesuai dengan kondisi yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya tidak membingungkan. Tindakan kita berurusan dengan dunia sebab disesuaikan oleh hukum Allah. Saya ulangi, tindakan kita, pekerjaan kita ketika berurusan dengan dunia itu disesuaikan dengan hukum Allah. Nah, sampai di situ penjelasannya. Lalu diberi contoh. Saya tidak bacakan bahasa Arabnya, langsung saya terjemahkan dengan maksud pensyarah buku ini, yaitu Syekh Said Ramadan Al-Buti. Contoh, seseorang diserahkan tanggung jawab keluarga. Allah berikan karunia, punya istri, bahkan dikaruniai anak. Beberapa anak diberikan oleh Allah melalui rezeki itu. Nah, lau anna hadzal insan, seandainya orang ini berkata di dalam hatinya, karena dia ingin mencapai namanya ketakwaan, mencapai namanya tawakal, mencapai namanya dekat kepada Allah, lalu mengambil kesimpulan dengan mengatakan la hajata bi ila suq, saya enggak perlu lagi pergi ke pasar, saya tidak perlu lagi mencari rezeki. Apalagi ada ayat mengatakan faqtagu indallahi ar-rizq, carilah di sisi Allah rezeki itu. Apalagi dia dengar rezeki di tangan Allah, selesai. Dia tinggalkan sebab-sebab untuk mencapai rezeki. Yang tadinya dia ke pasar, enggak lagi, tutup toko dia. Pokoknya saya mau beribadah kepada Allah. Yang tadinya pekerjaannya, mohon maaf, dia sebagai polisi, dia tinggalkan pekerjaannya sebagai polisi. Mau kemana? Mau i'tikaf di masjid, mau berhubungan dengan Allah. Artinya apa? Fala amqati min masyaghilid dunya, dia akan putuskan dengan urusan-urusan dunia. Untuk apa? Ibadatillah, beribadah semata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annahu yara al-musabbih, dia mengatakan bahwa annahu yusbihu ma'allahi fi bihar tauhid, saya ingin terjun menyelangi dunia tauhid, dekat kepada Allah, urusan duniawi saya tinggalkan. Itu. Nah, orang ini dia hanya melihat namanya musabbih. Allah itu disebut musabbih. Sedangkan keluarga, istri itu namanya sebab. Saya ulangi, dia diberikan rezeki oleh Allah, sudah punya keluarga, ada istrinya, ada anaknya. Lalu usaha untuk mencari rezeki dia tinggalkan. Kenapa? Karena rezeki itu di tangan Allah. Sudah, saya beribadah aja kepada Allah. Enggak perlu mengurusi istri, enggak perlu mengurusi anak. Rezekinya sudah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting jalani aja hidup ini. Nah, orang ini sebenarnya dia langsung melihat Allah sebagai musabbih, penyebab di atas segala sebab. Lalu sebab yang ada ini dia tinggalkan begitu saja. Nah, itulah yang dimaksud oleh Ibnu Atta As-Sakari. Sikap seperti itu dianggap minasyahwatil khafiyah,
syahwat yang tercampur. Kalau saya artikan dengan bahasa saya, ini orang bernafsu beragama. Jadi beragama itu juga ada nafsunya. Kita harus hati-hati. Saya pernah lihat ketika naik haji, ada jamaah haji melontar. Dia ambil batu-batu besar. Padahal petunjuk Rasulullah kan ngambil batu seperti kelereng. Saya tanya, kenapa ngambil batu besar? Supaya mantap lontaran saya. Saya dendam banget sama setan. Saya melontar nanti di sana. Coba. Ini kan nafsu beragama. Dan begitu dia sampai melontar, habis batunya, sandalnya dilempar. Ini nafsu agama. Nah, itu yang dimaksud oleh pernyataan beliau. Oleh karena itu, tugas dan tanggung jawab harus dijalankan. Kan dia tidak punya tanggung jawab. Beda dengan anak muda. Anak muda yang tidak punya istri, nggak punya anak, nggak punya tanggung jawab. Orang tuanya kaya, dia kesempatan dia beribadah kepada Allah, rezekinya ada, orang tuanya memberikan jaminan. Ketika disuruh sekolah, kamu sekolah aja, kuliah saja, nggak usah cari duit, biayamu saya jamin. Begitu sampai di kampusnya, dia cari pekerjaan di luar, bisnis. Akhirnya sekolahnya nggak selesai. Ini kan salah. Padahal sudah ada jaminan tadi. Beda dengan orang yang kuliah memang susah membiayai SPP dan sebagainya. Akhirnya sambil kerja, beda lagi. Ada tuh kasihan mahasiswa yang begitu, yang memang perlu dibantu. Ini dianggap hadza ghalatun kabirun wa khatirun fi mizanid din wa syar'i. Ini adalah suatu kesalahpahaman yang besar dan sangat berbahaya. Jadi langkah yang bagus dilakukan adalah lihat bagaimana Allah memberikan tanggung jawab kepada diri kita. Lihat kondisi kita. Nah, bertemu dengan Allah, mendekati Allah Subhanahu wa taala itu melalui dua pintu. Ini saya simpulkan dari sini. Satu, pintu sebab. Dua, pintu musafir. Apa maksudnya? Orang mau masuk surga, caranya lewatnya ada pintu sebab. Seorang istri mau masuk surga, taati suami. Insya Allah, bila mana suamimu nanti meninggal dunia dan dia reda kepada seorang istri, dijamin istrinya ahli surga. Jadi jangan langsung beribadah saja. Ibadah, sholat, tahajud, dia harus menyiapkan suaminya makan sahur, itu urusan dia sendiri, tidak disiapin. Pokoknya saya mau sholat tahajud, mau buka puasa, biarin aja dia belanja sendiri, aku udah siapin, aku mau sholat tarawih, belum lagi pengajian-pengajian yang lain. Ini kan salah. Ada kewajiban yang dia harus lakukan. Mohon maaf, ibu-ibu yang terlalu rajin ikut arisan sana, arisan sini, belum lagi arisan antara teman sekolah, kuliah dan seterusnya, sibuk urusan suami nggak diurusi, itu termasuk syahwat yang tersembunyi. Nah, oleh karena itu pintu yang harus dilalui dilihat. Kalau Allah berikan pintu lewat sebab, lewati sebab itu. Ada seorang pemuda melapor kepada Rasulullah, saya mau ikut perang. Rasul bertanya, ibuku masih hidup kan?
masih dia sendirian, sudah tua, kamu layani ibumu, berbakti kepada ibumu sama dengan pahalanya hidup. Seperti itu kira-kira. Jadi jangan langsung mau bertemu dengan Allah, tidak melalui sebab. Padahal tidak salah sebenarnya darinya tadi. Saya ingin ibadah, memang benar. Oleh karena itu ada ulama membagi ibadah itu ada dua. Ibadah langsung, ibadah tidak langsung. Ibadah yang langsung yaitu seperti sholat, itu langsung. Puasa ini langsung. Ada yang tidak langsung, seperti mengeluarkan zakat. Melalui orang kita beribadah. Menolong orang itu termasuk ibadah, tapi tidak langsung melalui orang. Nah, sama dengan umpamanya orang mau naik haji. Orang mau naik haji itu yang pesertanya itu ada jamaah haji, ada petugas haji. Nah, kalau petugas haji berangkat haji ke sana nggak diurusi jamaahnya, nggak usah jadi petugas. Jadi jamaah haji aja. Caranya daftar, nunggu sekian tahun. Tapi kalau jadi petugas, daftar hari ini, diuji hari ini, lulus, tahun ini juga berangkat, nggak bayar lagi, dikasih honor lagi. Tapi sampai di sana tugasnya harus dilaksanakan. Mau dapat haji mabrur, caranya gimana? Layani mereka. Itu yang dimaksud. Cara masuknya surga, layani mereka. Cara dapat haji mabrur, layani mereka. Ibu bapak yang saya hormati, jadi kesimpulannya bahwa ibadah itu jangan melihat langsung tiba-tiba ibadah saja tanpa melihat kondisinya gimana. Tetapi harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Ada tanggung jawab. Nah, sama dengan di sini. Ada petugas, ada yang tidak sholat berjamaah. Karena kenapa? Ada yang jaga parkir. Ada petugas di sana. Dia kalau berpikir saya harus dekat sama Allah begitu kamat, udah saya tinggalkan tugas saya. Hilang motor orang, hilang helm orang, tanggung jawabnya tidak dilaksanakan. Ketika dia melaksanakan tugasnya, insya Allah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sia-sia, karena memang tugasnya begitu. Nah, demikian juga sebaliknya. Keinginan seseorang mau beribadah duniawi saja dikerjakan, urusan dunia saja. Tapi Allah meletakkan dia, memposisikan dia untuk melepaskan dia terhadap dunia. Contohnya ada orang diberikan harta yang banyak, urusannya kan urusan dunia. Nah, pada saat dia ngurusi dunia, Allah sebenarnya ingin orang itu menjadi orang yang ahli ibadah. Tapi dia tidak lakukan itu, urusan dunia saja. Sampai di kantor urusan dunia saja. Mulai jam sekian sampai jam sekian. Nggak pernah sholat. Nah, kalau orang itu lakukan seperti itu sama dengan apa? Mundur dari tekad yang luhur. Al-himmatul mulia. Tugas pokok kita ditinggal. Bukan tugas pokok untuk mengurusi dunia saja. Alhamdulillah diberikan kekayaan. Makanya orang yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang kaya tapi tawadu, rendah hati, ibadahnya kuat, sujudnya banyak, sholat tahajudnya hebat, sedekahnya banyak, seperti itu. Dan kalau bersedekah tidak mau dilihat orang. Sekarang kan banyak orang bersedekah, buka puasa bareng, berkerumun orang. Hati-hati. Berkerumun orang, jangankan berkerumun, takutnya kalau pingsan orang, kan sudah sering kejadian. Kalau sudah pernah kejadian begitu, belajar. Kalau mau memberikan sedekah orang, datangi mereka.
Jangan kita yang datangi mereka. Caranya suruh orang antarkan, selesai. Jangan mereka datang, akhirnya berjumlah, ada yang jadi pingsan, ada yang kelaparan, ada yang tidak dapat. Begitu sampai cuma dapat segitu. Hati-hati. Jadi urusan dunia, urusan akhirat mau dicari, tetapi caranya salah. Nah, saya kira ini ucapan beliau ini, kata hikmah beliau ini singkat, tetapi membuat kita harus hati-hati. Jangan sampai ada syahwat tersembunyi, kita mau berurusan akhirat saja, nafsunya akhirat, nafsunya beribadah sama Allah, tapi urusan tanggung jawab kita tinggalkan. Atau sebaliknya, dunia saja, urusan pokok ibadah kita tinggalkan. Harus ada keseimbangan. Keseimbangannya itu apa? Lakukan kewajiban kita sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, selama kita lakukan itu ada keseimbangan sesuai dengan doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Seimbang, dunia baik, akhiratnya baik, ibadahnya baik, hubungan sesama manusia juga baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bima zida. Barakal hamd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma iftah qulubana bi-nurika wa 'allimna min ilmika wa arisna taqwa minka. As'aluka ridhaka wa jannata ma'udika min sakhatika wa nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Muhammad Rasulullah